Wanita asal Inggris ini telah melalui lika-liku kehidupan sebelum akhirnya ia masuk Islam. Lahir di dunia sebagai anak yang tidak diinginkan, lalu saat gadis ini suka pergi ke diskotik dan mabuk-mabukan di rumah seorang kawannya, setelah mabuk tidak sengaja ia melihat Al-Quran. Dari sinilah hidayah kemudian merasuk jiwanya. Selengkapnya, ikutilah video berikut ini. Semoga bermanfaat. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل. Amina Blake, wanita asal Inggris ini telah melalui lika-liku kehidupan sebelum akhirnya mengenal Islam. Amina berasal dari Sheffield, Inggris. Saat mengandung dirinya, ibu kandungnya baru berusia 17 tahun. Ya, Amina kecil lahir sebagai anak di luar nikah. Ia lahir pada 12 Oktober 1973, bertepatan dengan 15 Ramadan. Aku adalah anak yang tidak diinginkan, katanya. Otoritas lokal kemudian membawanya ke sebuah panti asuhan saat ia berusia 1 bulan. Demikian dikatakan Amina dikutip Republika dari All American Muslim beberapa waktu lalu. Beberapa bulan kemudian, panti tersebut dikunjungi sepasang suami dan istri dari Liverpool. Mereka adalah Norman dan Sylvia Blake. Keduanya telah lama mengidam-idamkan hadirnya buah hati. Suami istri tersebut pada Maret 1974 mengadopsi bayi Amina. Sejak saat itu, Amina pun menjadi bagian dari keluarga Blake. Dari tahun ke tahun, mereka selalu memberikan dukungan, kasih sayang, dan cinta kepadanya. Amina tumbuh menjadi seorang gadis yang ceria. Ia sangat dekat dengan ayah angkatnya yang sehari-hari bekerja sebagai dosen. Sementara Nyonya Blake merupakan seniman. Seperti umumnya anak-anak muda, Amina pun memiliki banyak teman. Sayangnya, ia mudah terpengaruh oleh pergaulan yang kurang baik. Salah satu kenakalan yang kadang kala dilakukannya ketika itu adalah menenggak minuman keras. Di akhir pekan, ia mengajak beberapa temannya untuk masuk ke dalam tempat hiburan. Di sana, mereka melalui malam dengan berjoget dan bersenang-senang. Namun, siapa sangka, hobi clubbing itulah yang mempertemukannya dengan Islam. Cerita bermula sejak dirinya berkenalan dengan seorang kawan baru, Laila, demikian namanya. Ia merupakan perempuan Inggris keturunan Pakistan. Walaupun seorang muslim, Laila beberapa kali ikut dalam pesta minum minuman keras di klub bersama dengan Amina. Pernah pada suatu malam, Amina mabuk berat. Dengan tergopoh-gopoh, ia pun dirangkul Laila untuk pulang. Karena masih dini hari, perempuan berdarah Pakistan itu membawa kawannya ke flat tempat tinggalnya. Kebetulan, kedua orang tuanya sedang berada di luar kota. Langsung saja, Laila memapah temannya yang sedang tidak sadarkan diri itu ke kamarnya. Keesokan paginya, Amina terbangun. Untuk beberapa saat, ia merasa terkejut karena berada di dalam kamar yang bukan miliknya. Mengetahui pertolongan Laila, ia pun merasa terharu dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Sesudah membersihkan diri, Aminah hendak bersantai sejenak di dalam kamar kawannya itu. Tanpa sengaja, gadis ini melihat sebuah buku yang bersampul biru. Pada bagian cover, terdapat ukiran-ukiran indah yang membuatnya penasaran. Itu Al-Quran, kitab suci orang Islam. Dan ukiran itu bukanlah hiasan, melainkan huruf Arab yang berarti Al-Quran yang mulia. Begitu kata Amina menirukan perkataan Laila kepadanya saat itu. Ia lalu membuka-buka mushaf tersebut. Ternyata isinya tidak hanya teks berbahasa Arab, tetapi juga terjemahannya. Pada sebuah halaman, Amina mendapati beberapa ayat yang menyebut nama Maria atau Maryam, yakni ibunda Nabi Isa alaihissalam. Laila kemudian menjelaskan, Islam adalah agama yang memuliakan keduanya. Bahkan ada satu surah di dalam Al-Quran yang dinamakan persis seperti nama Maryam. Amina sendiri merasa familiar dengan kandungan surah Maryam, sebab kedua orang tua angkatnya tergolong religius. Mereka rutin mengajaknya ke gereja. Di rumah pun
Mereka seringkali menghabiskan waktu sore dengan membaca buku-buku keagamaan. Sejak momen di rumahnya Laila itu, Aminah mulai tertarik mempelajari agama. Ia pun rajin membaca kitab agama yang dipeluk orang tua angkatnya. Dibandingkannya hasil pembacaan itu dengan Al-Quran. Laila mengatakan, semua orang Islam meyakini bahwa Al-Quran adalah firman Allah, bukan buatan manusia. Pernyataan itu membuat Aminah tertarik. Hanya saja kawannya itu mengakui bahwa pengetahuan dirinya tentang Islam belum begitu memadai. Ia pun disarankan untuk berdiskusi dengan tetangganya yang merupakan seorang mu'alaf. Beberapa hari berikutnya, Aminah memberanikan diri berkenalan dengan tetangga muslim tersebut. Namanya Daud. Setelah mengutarakan maksudnya, ia pun mulai mengajukan berbagai pertanyaan tentang Al-Quran. Siapa yang menulis Al-Quran? Bagaimana membuktikan bahwa ini adalah firman Tuhan? Bagaimana dengan fakta-fakta saintifik? Itulah berbagai hal yang ingin kudapatkan jawabannya, ucap Aminah. Dengan runtut dan jelas, Daud memaparkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. Aminah merasa cukup puas. Ajaran Islam menurutnya terdengar masuk akal. Apakah Aminah kemudian bersyahadat? Belum. Masa pencarian Aminah masih cukup panjang. Sejak berkenalan, Aminah seringkali berdiskusi dengan Daud mengenai aspek-aspek keislaman. Hingga pada suatu hari saat keduanya sedang ngobrol, tiba-tiba terdengar suara dari komputer milik Daud. Ia sama sekali tidak memahami apa arti dan maksud suara itu. Namun kemerduan kumandang tersebut membuat batin dan pikirannya lebih tenang. Daud lalu menjelaskan suara yang sedang didengarkannya itu adalah azan. Azan adalah tanda masuk waktu sholat, yakni ibadah yang dilakukan setiap muslim minimal 5 kali dalam sehari. Ketika mendengarnya, seluruh diriku seperti tenggelam dalam perasaan yang hangat dan lembut. Aku kira pada saat itulah untuk pertama kalinya merasakan manisnya iman. Kenang Aminah. Sebelum pulang, Daud memberi sebuah kepingan CD. Benda itu berisi rekaman video dakwah yang berjudul Ar-Risalah. Durasinya sekitar 3 jam. Aminah berjanji dirinya akan menonton tayangan itu hingga tuntas. Dalam beberapa pekan, ia membagi waktu untuk dapat menamatkan Ar-Risalah. Ada salah satu bagian dari video tersebut yang membuatnya terkesima, yakni perihal sejarah azan. Muazin pertama dalam sejarah Islam adalah Bilal bin Rabah. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengalami berbagai ujian dalam hidupnya, tetapi selalu tegar dan teguh di jalan tauhid. Aminah pun meluaskan minatnya pada sirah nabawiyah. Ia membaca beberapa buku perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lama kelamaan, ia pun mengagumi sosok pembawa risalah Islam itu. Tak terasa sudah berbulan-bulan Aminah rutin mempelajari Islam. Ia melakukannya dengan membaca berbagai buku atau menonton video yang direkomendasikan kawannya. Atas saran Daud, ia pun mulai mengikuti kajian-kajian keislaman secara langsung. Ada satu masjid yang berlokasi cukup jauh dari rumahnya. Di masjid ini terdapat seorang imam yang mengikuti tarekat. Pada suatu hari, Aminah ikut dalam pengajian yang digelarnya. Setelah beberapa pertemuan, ia memberanikan diri untuk meminta izin berdiskusi. Sang imam dengan senang hati menerimanya. Kesempatan ini dimanfaatkannya untuk mengajukan berbagai pertanyaan tentang Islam. Imam tersebut dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Aminah, termasuk diantaranya mengenai pandangan Al-Quran terhadap sains. Imam itu menjelaskan banyak ayat dalam kitabullah yang menyuruh manusia untuk menggunakan akal pikirannya. Dengan memanfaatkan potensi akal, setiap insan dapat merenungi kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam itu mencontohkan surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14 yang melukiskan penciptaan manusia. Aminah tidak menyangka proses biologis mulai dari pembelahan sel, kemunculan embrio, hingga perkembangan bayi dalam rahim itu dideskripsikan dengan detail dalam Al-Quran. Kitab ini, kata Aminah,
tidak mungkin hasil kreasi manusia. Sebab kitab ini diturunkan lebih dari 1400 tahun silam kepada seorang yang buta huruf. Ternyata isinya dengan tepat menjelaskan fase-fase penciptaan manusia. Pada musim gugur 1992, Aminah pun memantapkan hatinya. Ia mengucapkan 2 kalimat syahadat di masjid dengan bimbingan sang imam. Alhamdulillah, itulah langkah pertamaku dalam berislam, kenangnya. Sejak memeluk Islam, ia pun memilih nama baru, yakni Aminah, terinspirasi dari nama ibunda Rasulullah SAW. Dalam beberapa hari, orang tua angkatnya belum mengetahui bahwa Aminah telah berpindah agama. Belakangan, kabar itu akhirnya menyeruak. Ayah angkatnya mengaku kecewa, tetapi tak sampai menghalang-halangi. Sementara itu, ibu angkatnya sempat merasa khawatir. Seiring waktu, mereka melihat kepribadian putrinya kian membaik. Tidak lagi pergi ke klub untuk mabuk-mabukan. Malahan, gadis itu lebih suka menghabiskan waktu dengan memperdalam ilmunya tentang Islam. Perlahan-lahan, sikap keduanya mulai melunak. Mereka tidak lagi mempersoalkan keyakinan yang dipeluk Aminah. Hal itu tentu membuat langkah mu'alaf tersebut lebih ringan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menguatkan iman Aminah dan iman kita semua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.